Selamat datang kembali di podcast Biar Lega yang isinya saya Gilang Baskara yang harusnya tayang setiap hari Kamis dan hari ini baru direkam untuk episode Kamis tanggal 15 Agustus 2019. Baru direkam hari Kamis juga tanggal 15 Agustus jam setengah 12 malam. Jadi sudah pasti akan diupload Jumat tanggal 16 Agustus. Ya tidak apa-apa, namanya juga hiburan gratis ya, tidak boleh protes bagi yang mendengarkan kenapa sering telat. Lagi udah tahu orang ngomong gini doang didengerin ya. Sekarang mau apa nih? Mau bahas apa nih? Kayaknya udah ada catatan kemarin. Biasa baca email yang masuk dulu. Terus-terusan dong kirim email dong biar gua ada bahasan terus. Di podcastbiarlega@gmail.com. Buka email dulu ya. Dari Agung Rizky. Manggi Bang Laskara. Baru dimulai sudah mau melucu. Saya tidak mau baca emailnya. Kenapa sih mesti melucu gitu? Sorry Agung Rizky, emailmu hanya saya baca dari awal. Manggi Bang Laskara sudah tidak saya lanjutin lagi. Roni kanal roni@gmail.com. Bang Gilang, gue baru download spesial stand up lu di comika.id. Mantap, sudah membeli. Terima kasih banyak sudah membantu saya dalam buat uang membeli pulsa dan membeli token listrik. Dan gue nonton sampai beres. Tentu dong, masa udah beli nggak ditonton sampai beres, sayang dong. Gue dapet satu poin yang mungkin melekat di diri lu, yaitu lu orangnya real. Nggak mau ikut orang sekitar selama menurut lu nggak masuk sama pikiran lu. Contohnya kayak beat lu tentang mobil, komen-komen cantik di Instagram Raisa, dan tentang kebiasaan netizen. Menurut lu Bang, untuk ke depan, populasi orang kayak lu, dalam kurung, dan mungkin banyak orang lain di luar sana, harusnya tetap menjadi sisi real atau justru mulai belajar untuk menurunkan standar dan ikut dengan gelombang ke-mainstreaman orang-orang dunia fana ini. Kasih gue alasan yang logis dong Bang. Thanks udah bacain. By the way, gue tunggu video ketiga lu bareng Uus dan Boris yang bahas Unpar versus Unpad. Terima kasih banyak sudah membeli dan mengirim email, sudah membeli spesial saya. Sotoy banget lu, orangnya real Bang. Tahu dari mana? Cuma ngeliat dari materi doang. Orangnya real. Nggak mau ikut orang sekitar selama menurut lu nggak masuk sama pikiran lu. Kayaknya berarti semua komik kayak gitu dong. Semua komik kan materinya pasti ngebahas sesuatu. Ini kan dibilang kan contohnya kayak gue bahas tentang mobil, soal komen Instagram Raisa, berarti kan semua komik juga begitu. Semua komik juga pasti kan ada bahasan yang dia resahin. Berarti sama aja dong. Berarti semua komik menurut lo orangnya real. Hebat sekali Anda bisa tahu kalau merasa gue orangnya real, padahal gue juga gak tahu emang gue real ya. Siapa tahu yang gue tunjukkan di stand up gue itu adalah topeng yang gue bangun biar gue kelihatannya real. Ya enggak? Ya, berarti gue berhasil menipu lu, siapa namanya tadi, Roni. Berarti gue berhasil menipu Anda, kanal roni@gmail.com, sehingga Anda menyangka bahwa saya real. Yoi. Enggak sih, nggak tahu sih. Gue nggak merasa gimana. Intinya adalah gue di stand up dan gue sehari-hari gue merasa sama aja sih, nggak ada bedanya kayaknya deh. Kan ada yang dibangun gitu ya personanya, kayak si Viko dulu waktu di Suci itu kan dia kan kayak blow-on gitu kan, padahal aslinya kan kagak blow-on orangnya. Dodit juga kalau Dodit emang ngomongnya lambat sih maksudnya, tapi dia kan digayain kayak polos, itu kan dibangun personanya. Uus dia sengaja kan kayak menggoblok-gobloki dirinya sendiri gitu kan di panggung tuh, kayak kelihatannya tolol gitu, orang tolol gitu. Padahal aslinya enggak, biasa aja. Enggak sih, aslinya tolol beneran sih. Jadi gue merasa gue di stand up kayaknya gak ada bedanya sih. Gitu aja, cuma mungkin aslinya gue gak sebanyak ngomong kalau di stand up tentu saja. Karena di stand up habis harus ngomong. Jadi kalau lu bilang gue orangnya real, mungkin. Tapi gue kalau untuk bikin materi stand up kan dari kejujuran ya, gue merasa
selama ini ya kalau gue nonton komik lain, ada beberapa komik yang kayak gue merasa kalau ngeliat dia stand up tuh gue ngerasa belum bisa sejujur dia gitu. Kayak misalkan kalau gue nonton Adri dan bahasannya gitu, gue kayaknya ngerasa anjing nih orang berani banget sejujur itu di panggung gitu. Atau ngeliat komik siapa lagi ya yang gue kepikirannya, Adri sih waktu itu. Gue lupa dulu dia pernah stand up soal apa gitu di stand up fest tahun 2015 apa ya 2014. Kayak wah gue sebagai komik ini belum berani sejujur itu gitu menurut gue ya. Yang gue bawain tentu saja jujur, tapi gue merasa belum bisa segitunya gitu. Kayak beberapa komiknya keren banget bisa lebih jujur. Jadi tapi terima kasih kalau lu merasa gue real, padahal gue biasa aja. Lanjut. Tanya Bang Gilbas. Tunggu. Who's your first crush and what's the most romantic thing you do to your girlfriend? Thanks in advance. I enjoy your podcast a lot. Wow. Who's your first crush? Crush siapa ya? Pertama kali naksir ya? SD kayaknya nggak ada yang naksir deh. Ada sih yang suka doang, tapi kayaknya ya masih SD, nggak inget lagi dah. What's the most romantic thing you do to your girlfriend? Nggak tahu dah. Gue nggak tahu sih karena gue tidak pernah merasa masa gue menilai sendiri yang gue lakukan kan aneh gitu. Menilai kayak wah gue pernah melakukan hal romantis ini loh. Ih, pede banget menilai diri sendiri romantis. Jadi nggak tahu sih. Aneh, gue nggak bisa menilai, aneh. Bang Insan oelik@gmail.com. Sumpah bang, gue juga ngakak waktu abang bacain ciri-ciri pengguna narkoba versi BNN di episode podcast kemarin. Berarti si Anyun Cadel patut dicurigai itu bang. Betul, karena Anyun Cadel. Terus ciri-ciri orang ciri-ciri orang pengguna narkoba menurut BNN adalah salah satunya cadel. Ya siapa tahu si Anyun narkoba kan gue nggak tahu. Email terakhir. Berarti seminggu kemarin ada dapat berapa email ya? 2, 3 4 lumayan, 4 email. Subjeknya gue pengen lega, apa coba? Rian Ardianto nama orangnya, Rian Ardianto. Assalamualaikum Bang Gilbas. Waalaikumsalam. Gue Zahra usia 20. Kenapa namanya Zahra? Emailnya Rian Ardianto. Gue Zahra usia 24 tahun. Emang nama email gak sesuai sama nama asli gue, tapi sebenarnya jenis kelamin gue perempuan. Jadi dia namanya Zahra, usia 24 tahun, perempuan, tapi nama emailnya Rian Ardianto. Kenapa ya? Gue baru tahu ada orang bikin nama email sejauh ini. Biasanya kan email kan kayak misalkan Zahra, terus misalkan kalau zaman dulu tuh bikin email namanya Zahra Capricorn Girl gitu misalkan, atau Zahra Licious gitu. Atau kalau gue dulu email pertama gue adalah G_LANK Gileng, asik, @plaza.com, plaza PLASA. Itu dulu punyanya Telkom tuh, plaza.com kalau nggak salah. Terus waktu itu waktu SD suruh bikin email kan, ada pelajaran komputer, belajar bikin email, akhirnya bikin email di Plaza. Aneh banget, Gileng, Nora. Email kedua gue juga masih Nora waktu itu di Yahoo, JUMP_Alitan, jam Alitan. Ih gila, keren dah dulu email. Emailnya cukup panjang nih ya, si siapa tadi namanya, Rian Ardianto. Bang, jadi gini, gue tuh orangnya cuek dan agak ignorant, terus malas buat ngurusin hal-hal yang ribet. Semua orang juga kayaknya malas ngurusin hal-hal ribet. Teman gue dikit karena emang milih-milih. Gue temenan yang sama yang sefrekuensi. Nih nulis nggak ada enternya, bingung bacanya, padat banget.
Teman gue dikit karena emang milih-milih gue temenan sama yang sefrekuensi sama gue aja. Sehingga gue tuh kalau ketemu sama lingkungan orang-orang yang beda frekuensi sama gue, sukar untuk nyatu dengan obrolan mereka. Kayak misal jokes gue sama teman-teman deket gue tuh beda sama jokes teman-teman yang gak terlalu deket sama gue. Jadi kalau ngumpul ada yang ngejokes, yang lain pada ketawa ngakak, gue cuma senyum doang. Kadang dia nggak nanggepin, dianggapnya gue tuh sombong, padahal emang menurut gue jokesnya nggak lucu aja. Nah sama halnya kalau lagi liburan sama keluarga gue, diem aja karena nggak asik aja obrolan mereka, dan jatuhnya gue yang dijudge sama keluarga gue sombong dan nggak sosial orangnya. Makanya kalau ada undangan liburan atau kondangan keluarga, gue nggak bakalan datang karena males aja. Pasti situasinya akan seperti itu. Jatuhnya lagi gue dianggap lebih mentingin apa tuh, temen dibanding keluarga. Yang mana kata keluarga gue, ntar kalau gue ada apa-apa yang bantu pasti keluarga bukan temen gue. Jadi gue semakin confused sama situasi gue sekarang. Kalau gue cuma mau temenan sama yang sama karakternya, gue tuh agak susah. Gimana sih? Kalau gue cuma mau, kalau gue nggak ada komanya sih. Kalau gue cuma mau temenan sama yang karakternya kayak gue, tuh agak susah untuk berbaur sama orang-orang yang beda selera sama gue. Sama juga kalau lagi deket sama cowok bang, kadang gue ngerasa cowok-cowok yang lagi PDKT sama gue tuh nggak asik karena nggak satu frekuensi sama gue dan malah berakhir nggak jadian. So gue pengen minta tips dari lo bang, kira-kira gue harus ngatasinnya gimana? Gile, masalah lo panjang bener. Jelas aja lo nggak ada orang yang sefrekuensi sama lo, karena lo aja namanya Zahra, email Rian Ardianto, nggak ada orang yang emailnya sejauh itu sama namanya. Menurut gue nih biasa aja sih, maksudnya bukan biasa sih, kayaknya gue juga mengalami hal kayak gitu. Maksudnya wajar lah, lo sama teman-teman deket nyambung, ya iyalah lu bisa jadi deket karena satu frekuensi kan, ya dong. Lu sering bareng sama dia jadinya satu frekuensi. Terus kalau ada yang nggak terlalu deket nggak nyambung, ya iyalah karena lu nggak deket sama yang nggak deket sama mereka, jadi nggak akan nyambung dong. Gimana sih, gue bingung jadinya. Kalau lingkungan beda frekuensi, ya iya namanya juga beda frekuensi, ya wajar lah. Kita ini kan ada tipenya, tipe, maksudnya menurut gue nih golongan orang yang kita kenal nih kan ada yang cuma kenal, ada yang temen gitu, ada yang sahabat yang sampai deket banget gitu. Yang kenal kan yang lu cuma sekali ketemu gitu, ya udah itu kan bukan temen, kayak cuma ya pernah kenal gitu sama orang. Kalau teman menurut gue emang harus milih-milih sih. Dulu kan dibilang berteman sama semua orang. Enggak sih, kalau gue kenal sama semua orang nggak apa-apa, tapi temenan belum tentu sama semua orang. Karena nggak semua orang asik buat ditemenin. Apalagi orang so asik. Nah, tuh nggak asik tuh. Nggak, itu paling malas buat ditemenin tuh. Jadi menurut gue wajar aja sih milih-milih teman. Terus umur 24 tahun terus merasa nggak deket sama keluarga, lebih deket sama teman. Terus kayak gitu, males kalau acara keluarga. Sama gue juga kok, sampai sekarang malah nggak tahu sih. Gue juga nggak tahu sih itu bener apa salah. Jadi gue tidak bisa memberi saran mana yang sebaiknya lu lakukan atau yang sebaiknya tidak lu lakukan. Tapi gue juga mengalami hal yang sama, jadi menurut gue ya biasa aja lah selama lu nggak. Tapi lu udah sampai dibilang gitu sih, sampai dibilang dianggap lebih pentingin teman. Gue nggak pernah sampai dianggap lebih pentingin teman sih, walaupun lebih sering main sama temen. Nggak tahu ya. Terus kalau deket PDKT nggak lu nggak asik sampai akhirnya nggak ada yang pernah jadian. Ya mungkin emang lu nggak itu aja kali, nggak pas aja kali sama itunya, sama cowoknya. Lagian emang kalau lagi deketin orang kayaknya nggak harus satu frekuensi banget sih, ya nggak sih? Kayaknya kalau sama banget apa-apa sama, kayaknya nggak seru juga dah kayaknya ya. Kayaknya pasti harus ada, nggak harus semuanya dalam frekuensi yang sama gitu, maksudnya nggak harus semua aspek kehidupan lu dan kehidupan orang yang lagi deketin lu, semua aspek kehidupannya dalam satu frekuensi yang sama. Ya cocok 1-2 frekuensi aja kayaknya nggak apa-apa deh. Jadi gue nggak tahu, kalau lu minta tips gimana cara ngatasinnya, nggak tahu sih. Jalanin hidup yang lu seneng aja lah, udahlah. Hidup belum tentu sampai besok sore, ya nggak. Kalau senangnya sama yang ngumpul sefrekuensi, udah itu aja lah, nggak usah dipikirin. Udah, emailnya segitu doang.
gue pengen bahas apa tadi ya? Oh iya ya. Minggu lalu, weekend lalu gue baru tampil di Bandung di Tridente. Siapa tahu ada yang denger yang datang juga. Jadi tuh sebenarnya tuh show temen gue tuh, Gusman, komik-komik Bandung kan gue dulu stand up Bandung. Gusman, Kamal sama Tamarandi. Jadi mereka tuh pertama kali jadi opener gue waktu gue bikin show 2 tahun lalu bertiga. Setelahnya jadi sering mereka bertiga tuh jadi opener tuh. Adri ke Bandung, mereka openernya. Kukuh ke Bandung, mereka openernya. Akhirnya mereka bikin show sendiri, bertiga maksudnya, bikin show mereka di mana mereka tetap menjadi opener. Headlinernya Bintang Emon. Begitu. Terus pas gue tahu mereka mau bikin gitu, gue merasa nggak tahu sih, gue pengen bantuin gitu, kayak gue bantu dong, gue ngapain dong, ikut kayak jadi MC atau apa gitu. Akhirnya gue tampil juga, dibolehkan oleh mereka. Akhirnya gue menjadi opener mereka. Jadi mereka opener Bintang Emon, gue jadi opener mereka. Bingung kan? Jadi gue tampil paling pertama sebelum mereka. Kemarin tampil di Hotel Moxie di Bandung tuh, hotel lumayan baru sih. Hotel lumayan baru, kayaknya lagi ada kerjasama sama anak stand up Bandung, jadi dapat tempat di situ. Tempatnya enak. Menurut gue tempatnya enak ya. Nontonnya 100. Penontonnya tuh nggak, kapasitasnya nggak banyak sih, 150-an, tapi full. Terus malamnya gue kan ikut, jadi gue ikut bantu mereka juga kan, kayak gila, gue udah show mereka, gue nebeng mau ikutan, panggungnya pakai level, gue yang bawa pakai mobil gue, gile. Ya udah kayak show gue sendiri. Malamnya gue ikut rapi-rapi kursi, ikut ngeset lampu, padahal show mereka. Terus jadi di set panggung, kan panggungnya pakai level, paling tingginya kayaknya nggak nyampe 30 cm sih. Terus dibikin kursi sama panggungnya tuh deket, dibikin jaraknya tuh deket banget gitu. Panggungnya, jadi kan ruangannya memanjang, persegi panjang, panggungnya ditaruh di sisi panjangnya, bukan di sisi lebar. Biasanya kan bikin panggung di sisi lebar kan, jadi penontonnya memanjang ke belakang. Tapi ini diputar, jadi panggungnya di sisi yang panjang, jadi penontonnya tuh ada di depan, ada di kanan, ada di kiri. Jadi biar beda aja gitu suasananya. Dibikin padat, sampai 150, udah kejual awal tuh 60-an. Ternyata on the spotnya lumayan banyak, jadi harus nambah kursi lagi. Thank you banget yang udah datang semua. Gue happy banget sih tampil di Bandung kemarin. Selain udah lama gak tampil di Bandung, gue juga seneng bentuk show-nya gitu, kecil, nggak yang rame banget, terus deket sama penonton. Gue sih emang udah rencana ya, kalau siapa tahu tahun depan insya Allah saya akan bikin show dan tour. Gue pengennya sih venue yang kecil-kecil sih. Gue ngebayangin kalau gue bikin show lagi, venue-nya tuh kayak gitu tuh. Jadi kalaupun gue bikin tour, gue pengen di tiap kota tuh kayak gitu tuh, maksimal 200-an orang tuh. Jadi gue nggak perlu yang, gue malah nggak pengen yang gede-gede sih, karena udah pernah nyobain kan gede waktu tahun lalu di teater besar Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Terus sekarang gue malah jadi pengen yang kecil-kecil gitu, jadi deket sama penonton, rasanya lebih intim. Kalau gue pribadi sih sebagai performer ya, sebagai komik selama kurang lebih 7 tahunan ini di berbagai macam panggung udah pernah gue cobain. Malah gue seneng kalau show tuh yang tempatnya kecil, padat, deket sama penontonnya, jadi nggak ada jarak, jadi kayak lebih asik aja gitu. Ketawanya kelihatan, muka-muka penontonnya bisa gue lihat satu-satu dengan deket gitu. Persis kayak, kurang lebih kayak kemarin show Tridente yang di Bandung tuh, asik banget menurut gue. Jadi doakan saja kalau gue bikin show lagi bisa yang venue-nya begitu. Ya nggak apa-apa lah, nggak bisa nampung banyak orang lah, tapi yang penting kepuasannya aja gitu. Terus kemarin gue juga udah lama tuh nggak ngeliat anak-anak tuh, nggak ngeliat Gusman, nggak ngeliat Kamal, nggak ngeliat Tama tampil. Jadi dan ngeliat mereka progresnya luar biasa sekali sih, luar biasa. Semakin kesini semakin lucu, bagus lah. Jadi nggak gue doang yang paling lucu di show itu kemarin. Gue kemarin tuh selalu bilang pas di show, pas di radio sebelumnya, malamnya di 99ers, gue bilang gue tuh penyelamat show-nya gitu, karena gue lihat
Gue lihat di poster isinya mereka bertiga sama Bintang Emon, terus wah ini gue harus bantu nih. Walaupun kata mereka iya sih, tapi kayak gue nggak itu sih. Kayaknya gue juga tidak mendongkrak penjualan. Itu rame kayak emang rame aja gitu mau nonton mereka. Terus sudah lama nggak ada show lagi di Bandung kalau nggak salah ya. Udah lama nggak ada show stand up lagi di Bandung, jadi pasti orang Bandung kangen dengan acara stand up. Jadi acara kemarin bisa lumayan rame. Jadi sekali lagi terima kasih yang sudah datang. Bulan depan di Bandung tuh September ada turnya Indra Frimawan, Pengakuan, di situ juga tempatnya, di Moxie juga, di lantai atas itu. Jadi silahkan datangi lagi yang pada warga Bandung. Kalau nggak salah sih anak-anak tuh pengen bikin rutin sih, sebulan sekali kalau nggak salah ya, semoga bisa kejadian sih. Gue dari dulu pengen banget tuh, dari awal gue bikin show di stand up, bikin show yang 2017 di Bandung tuh rencana gue tuh pengen Bandung punya show yang rutin sebulan sekali. Jadi biar masa udah tahun ke-7 harusnya orang Bandung tahu dong kalau di Bandung tuh ada komunitas stand up Bandung, dan orang Bandung harusnya setiap komunitas stand up di masing-masing kota tuh punya komik yang menjadi local heroes gitu, komik yang terkenal sekotanya gitu paling enggak. Jadi kalau si komik ini bikin acara, orang-orang Bandung tuh tahu gitu. Jadi nggak perlu nunggu komik nasional atau komik ibu kota Jakarta yang datang, tapi tahu nih kalau di Bandung nih ada komik si ini gitu. Ada Gusman, ada Kamal gitu, ada Tama, jadi tahu kalau di kotanya ada komik jagoan juga. Semoga aja kejadian sih, rutin di Bandung jadinya. Ada show terus gitu. Karena menurut gue bagus buat komunitasnya, bagus buat regenerasi komik barunya, biar komik baru tuh datang ke komunitas satu kota tuh tujuannya nggak jauh-jauh gitu. Jangan langsung wah pengen menaklukkan Jakarta, pengen jadi komik nasional paling lucu stand up Indo gitu. Tapi dia pengen jadi jagoan di kotanya aja dulu. Menurut gua sih gitu, karena kayaknya masih banyak kota-kota yang belum tahu kalau di komunitas stand up tuh ada di kotanya, atau belum tahu komik jagoan di kota mereka tuh siapa aja. Dan show yang kemarin tuh ya, show yang Tridente tuh emang gue kan nggak ngurusin ya, cuma gabung, anak-anak banyak ngurusin kan soal venue segala macam. Ada kerjasama sama Go Live-nya Gojek gitu. Itu kayaknya show paling memanjakan penonton sejauh ini nih, sejauh gue datang ke show stand up. Bayangin harga 100.000 tiketnya, harga 100.000, komiknya 5, tempatnya di rooftop bar gitu. Jadi tempat show stand up-nya indoor, tapi ruang tunggunya tuh outdoor di rooftop lantai 10 kalau nggak salah. Jadi ngeliat kota Bandung dari atas, di Dago lagi, di pusat kota, jadi ngeliat kota Bandung dari atas. Terus tiket 100.000 itu dapat minum mocktail dari Moxinya, dapat minum, terus dapat free go massage sekali, go massage bisa, sama go glam, dapat free go glam, dapat free go massage, sama kalau nggak salah pulangnya dapat voucher go ride, atau go car. Bayangin tiket 100.000, lu nonton stand up, komiknya 5, lucu semua. Terus dapat minum, dapat voucher, dapat go massage, dapat go glam buat yang cewek-cewek, terus dapat voucher go ride sama go car. Luar biasa. Walaupun waktu gue ngobrol si Gojeknya atau Go Live-nya nggak ngasih duit sih, tapi ngasih free fasilitas itu gitu. Ya lumayan lah hitungannya, dan bisa menjadi gimmick penjualan yang oke gitu. Siapa tahu aja mungkin ada orang yang senang, mungkin dia datang nggak mau nonton stand up, pengen dapat go massage doang, ya bisa aja kan, dapat minum, dapat go massage, dapat go glam, terus pulang pakai voucher, ya lumayan lah. Itu acara stand up dengan gimmick paling luar biasa tuh anak-anak tuh. Iya, aku baru ingat, gue mau ceritain ini sih, kayaknya belum gue ceritain di podcast. Beberapa minggu lalu, jikalau ada yang membaca di Twitter saya kan kena tilang.
kena tilang online di Jakarta. Jadi yang dari film Marvel baru mulai di Fox Movies apa nih? Jadi yang di Jakarta tuh kan kalau orang Jakarta sering lihat banyak CCTV di mana-mana kan, di jalan-jalan protokol, di Tamrin gitu, di Sudirman, Senayan, terus pada ngira CCTV-nya nih belum berlaku. Dibilang ada yang udah mulai berlaku, tapi kan masa sih terjadi? Ternyata gue kena. Jadi gue lupa tanggal pastinya ya, pokoknya akhir Juli lah. Akhir Juli gitu. Jadi hari Rabu ada surat nih ke rumah gue, surat polisi kan. Anjir apa nih, surat ada logo polisinya, tapi tulisannya polisi lalu lintas. Gue buka nih, gue cek, jadi dibilang gue melanggar kan, gue melanggar lampu merah. Terus ada screenshot 4 frame gitu, screenshot dari CCTV pas mobil gue ngelanggar lampu merah. Gue lupa kan kapan ya gue ngelanggar lampu merah, karena seumur-umur tuh gue gak pernah ngelanggar lampu merah. Pasti kalau jam berapapun nyetir, pasti gue turutin lampu merah, walaupun kosong pasti gue berhenti. Tuh dikasih lihat lah, pokoknya di suatu perempatan di Jakarta gitu, gue ngelanggar lampu merah kan. Gue kapan ya gue sampai ngeliat screenshotnya pun masih belum paham gitu. Nah udah, jadi ini biar sekalian pada tahu nih apa yang terjadi kalau lu ketilang CCTV. Dan ini gue ketilang beneran, karena ada beberapa orang yang menyangka, karena gue kan nge-tweet tuh panjang, bikin thread di Twitter gitu. Ada yang menyangka gue di-endorse sama polisi. Tentu tidak, saya ditilang beneran. Jadi udah nih dapat surat kan. Suratnya tuh ada 3 lembar kalau gak salah. Terus dikasih website sama ada QR code. Ada website kalau lu harus konfirmasi di situ. Ada QR code, gue pakai QR code kan. Masuk ke websitenya, website tilangnya polisi nih. Masuk ke website tilangnya polisi. Lalu di website itu langsung masuk ke page kita lah, karena masuk pakai QR code kan, langsung page kita. Ada screenshot yang sama dengan di surat, lalu ada tombol download, tulisannya klik untuk melihat video pelanggaran Anda. Itu satu-satunya link video yang tidak gue harapkan ada di internet. Klik link download, ada klik link untuk download pelanggaran Anda, ya Allah. Untungnya bukan link download kayak lu download itu tau, kayak lu download dari internet yang sekelilingnya ada iklan-iklan judi online tuh, yang ada tombol link download palsunya. Kalau ini enggak, cuma satu di website polisi, tidak ada sponsor judi online. Jadi pas diklik ada tuh video 5 detik. Video 5 detik saat mobil gue melanggar, dan CCTV-nya tuh bagus banget. Jadi lu jangan bayangin kayak CCTV yang tersendat-sendat gambarnya gitu, yang tidak jernih. Ini videonya jernih banget, walaupun itu malam kan, tapi jelas gitu, terang. Plat nomor gue terlihat dengan jelas, jadi pas di zoom tuh nggak pecah. Jadi gue bisa ditilang. By the way, si polisi tuh tahu alamat kita karena dari plat nomor ya. Jadi dari plat nomor gue dicek STNK-nya atas nama gue kan, akhirnya dikirim surat ke rumah. Pas lihat dari CCTV itu, gue baru inget kenapa gue melanggar waktu itu. Waktu itu kan udah agak malam. Terus jadi gue mau pergi ke suatu tempat ngikutin taksi. Temen gue di taksi. Karena gue gak tahu tempatnya, jadi gue ngikutin taksi temen gue itu. Nah, jadi kayaknya di perempatan itu gue terlalu fokus ke taksi sehingga tidak menyadari bahwa sudah lampu merah. Begitu ceritanya. Yang gue lihat dari CCTV tuh, taksinya melanggar juga. Di sebelah gue ada mobil Suzuki R3 melanggar juga. Jadi harusnya si taksi Bluebird nih, taksi Avanza sama R3 di sebelah gue, harusnya itu tuh, harusnya dapat surat juga dari polisi tuh. Tahu deh, harusnya dapat tuh mereka tuh. Terus udah tuh, ternyata itu gue langsung, pas ini nih melanggar. Ya udah. Terus lu disuruh ngisi formulir. Jadi sebenarnya kan suratnya 3 lembar tuh. Lembar pertama tuh kayak lembar pertama isinya kayak ada pasal-pasal lah segala macam. Lembar kedua kalau nggak salah tuh screenshot yang kita melanggar, terus ada pasal yang kita langgar. Yaitu adalah kalau gue red light running namanya. Jadi melanggar lampu merah, ada tuh pasal yang kita melanggar.
lembar terakhir kalau nggak salah itu formulir, apa 4 lembar ya, itulah lupa. Formulir, cuma masa udah ditilang online diselesaikan dengan offline, males dong. Kalau mau pakai offline tuh jadi nulis formulirnya kita isi, ntar kita bawa ke pos apa gitu di daerah Tebet kalau nggak salah, lupa. Karena gue males, gue isi di online di websitenya. Jadi isinya tuh kayak, apakah itu benar mobil Anda gitu? Apakah saat itu Anda yang nyetir? Kayak gitu-gitu gitu. Bener nggak itu mobil Anda, bener nggak Anda yang nyetir? Karena kan bisa aja waktu itu bukan kita yang bawa mobilnya kan. Udah habis itu masukin alamat, apalagi ya, pokoknya SIM kita diterbitin di mana, alamat, apalagi ya, nomor HP, email. Udah sih pokoknya kalau gue kan ya karena gue yang nyetir jadi iya ya mengaku ini saya yang bawa itu mobil saya. Terus udah deh, habis itu kita dapat SMS akan dikirim virtual account BRI. Jadi kalau nggak salah Rabu gue langsung isi. Besoknya Kamis siang gue dikirim tuh virtual account BRI untuk bayar. Dan ini kayak kalau lu pernah ditilang polisi ya, lu kan ada yang sidang, ada yang bayar ke bank. Kalau sidang kan nanti SIM lu ditahan, STNK ditahan, terus dikasih tanggal lu sidang gitu kan. Kalau bayar di bank tuh lu bayar denda maksimal. Kayak dulu sebelumnya gue di Bandung pernah salah masuk jalan kalau nggak salah gitu. Jadi jalan itu tuh sebenarnya 2 arah, tapi 2 arahnya tuh ada jam-jam tertentu atau hari tertentu gitu. Gue belok, kecuali angkot gitu, gue belok ke jalan itu. Padahal waktu itu hari itu nggak 2 arah. Gue ngikutin angkot, udah gue kira boleh. Ternyata gue ketilang. Nah waktu itu gue milih bayar di bank biar cepet kan. Males sidang di Bandung, ntar harus ke Bandung lagi segala macam. Akhirnya gue bayar di bank 500.000 yang denda maksimal, bayar di BRI Asia Afrika kalau nggak salah waktu dulu tuh, deket alun-alun. Nah yang sekarang juga gitu. Jadi karena gue mengakui kesalahan segala macam, lampu merah itu denda maksimal 500.000 juga, bayar ke virtual account BRI. Ya udah langsung gue bayar aja dah, udah kelar. Sebenarnya ada sidangnya bulan Agustus, bulan ini tuh ada sidangnya. Terus cepet tuh habis bayar udah langsung dapat konfirmasinya kalau udah bayar segala macam. Pokoknya ada tulisannya bayar maksimal berapa hari sebelum sidang gitu. Terus kalau konfirmasi di webnya itu maksimal seminggu setelah pelanggaran atau seminggu setelah suratnya sampai, ya lupa deh. Pokoknya itu gue pelanggaran hari Minggu, nyampe suratnya hari Rabu aja ke rumah. Kayak gitu. Jadi gue karena males sidang, males biar capek, udahlah 500.000 lah biar jerak. Kalau gue mikirnya biar jerak sih. Cuma setelah gue baca-baca ya, sama banyak yang komen di thread di Twitter gue, banyak yang bilang harusnya tuh 500.000 kan buat bayar maksimal dulu. Harusnya kalau gue mau, gue bisa, jadi kita bisa tetap ikut sidang. Biasanya karena kalau sidang tuh lebih murah kenanya. Ada yang bilang dia harusnya 500.000 tapi ternyata pas sidang cuma kena 100.000, jadi 400nya dibalikin gitu. Jadi tergantung kita salahnya apa dan kita mengakui kesalahan nggak. Atau misalnya itu kan maksimal 500.000, mungkin cuma robos lampu merah gini-gini, ya udah ntar cuma 200 atau ntar cuma 100 gitu. Jadi harusnya kalau mau rajin sidang lagi. Sama yang pertama pun yang kayak gue waktu ditilang offline dulu tuh, ditilang offline. Jadi sekarang ada tilang offline ya. Ditilang polisi dulu bayar 500.000. Jadi harusnya gue bisa tetap datang di tanggal sidang untuk minta kelebihannya gitu, kelebihan bayarnya gitu. Ada yang bilang harus diambil karena katanya, gue baca di Twitter nih ya, katanya kalau kita bayar full terus nggak kita ikutin sidang, nanti ada oknum polis yang ngambil lebihannya katanya. Kalau gue baca di Twitter ada yang ngomong gitu. Jadi lebih baik diikutin sidangnya. Tapi gue nggak usah lah, biar gue bayar ke negara aja deh. Gue mantep banget, gue tahun ini merasa banyak berjasa pada negara ini sih. Bayar tilang 500.000. Terus waktu lapor pajak bulan Maret kemarin gue ada lebih bayar sekitar 6 juta. Gue ada lebih bayar pajak dan dinihilkan. Daripada soalnya kalau minta balik tuh ntar harus diperiksa rumahnya, dicek ininya semua, dicek rekening. Tentu aja sebagian orang pasti akan lebih memilih dinihilkan saja, dinolkan. Jadi biar pajaknya jadi pas gitu, nol, tidak ada lebih bayar.
Walaupun gue ada lebih bayar 6 juta, tapi ya sudahlah. Gue waktu di kantor pajak kan dibantuin ya, terus gue tanya udah dinihilkan aja, gue bilang biar gue bisa marah kalau jalan jelek, gue bilang gitu. Gue bayar lebih pajaknya. Begitu jadi cerita gue ditilang saat di Jakarta. Udah banyak kok infonya di internet tuh, titik-titik mana aja yang ada CCTV-nya. Jadi CCTV itu beneran, tidak bohong-bohongan, dan beneran bagus. Jadi anggarannya kayaknya cukup gede, beneran CCTV-nya bisa berguna dengan baik dan gambarnya memang bagus gitu. Jadi selalu hati-hati walaupun tidak ada yang melihat di jalanan manapun. Walaupun bukan di jalanan protokol. Tetaplah jangan melanggar. Karena berbahaya bagi diri Anda dan orang lain. Kalau gue ngomong itu malah makin dikira di endorse ya. Kayaknya karena terakhirnya kan di website-nya kan ada salam keselamatan kayak gitu. Terus gue waktu di Twitter tuh gue pakai itu. Kayaknya orang jadi ngira gue di endorse deh. Sumpah demi Allah gue kagak di endorse, ditilang beneran itu. Bayar 500.000 gue. Tapi sejauh ini tidak ada polisi yang menghubungi untuk terima kasih telah mempromosikan, gak ada sih. Gue malah ada di wawancara Tirto, ada di wawancara kompas.com, gile. Gue bikin show apa nggak ada di wawancara sama Kompas, gue ditilang baru diwawancara, ya Allah. Ada-ada aja lah. Walaupun yang Tirto, gue jadi pengen ngomong dikit nih. Si wartawan Tirto nanya nih, kan WhatsAppan, nanya. Udah gue panjang lebar jawab, udah aja. Dibalas enggak, makasih enggak, ditayangin enggak. Jangan wartawan Tirto bohongan tuh, cuma chat doang gitu. Kalau yang Kompas soalnya gue bales, nggak lama langsung tayang beritanya tuh, kompas.com di Twitter gue lihat. Kalau si Tirto gitu, cuma nanyanya gitu doang lagi. Terus gue balas panjang lebar, udah nggak dibalas apa-apa lagi. Itulah. Udahlah ya. Udah berapa lama sih nih? 37 menit, lumayan lah. Udahan deh, segitu aja deh podcast hari ini. Semoga ada ilmunya kan tentang ditilang online. Jadi Anda tahu apa yang terjadi kalau Anda ditilang online. Jadi jangan takut kalau tiba-tiba ada surat dari kepolisian lalu lintas. Jadi kalau Anda lihat ada CCTV di jalanan di Jakarta nih, setahu gue ya, di sepanjang Sudirman, terus Tamrin, lurus terus tuh Harmoni, yang jalan, pokoknya yang jalur busway koridor 1 tuh ada semua tuh. Kalau yang di Sudirman sih kelihatan kedip-kedip lampunya, ada CCTV-nya. Kalau yang lain tuh CCTV-nya nggak kelihatan tuh. Jadi semua tuh CCTV-nya berfungsi dengan baik, jadi berhati-hatilah. Kabarnya sih katanya kan genap ganjil juga mau kayak gitu kan, mau pakai CCTV jadi nggak ada polisi lagi. Tapi sekarang genap ganjil masih banyak polisi sih. Terus oh iya, gue juga kayaknya nggak lama setelah gue cerita di Twitter ya, ada juga orang yang mengalami hal yang sama tuh. Cerita di Twitter kalau dia ditilang, tapi yang pas dilihat CCTV-nya dia, jadi kayaknya dia dapat surat juga. Pas dilihat CCTV-nya bukan mobil dia, jadi kayaknya ada orang lain yang mobilnya sama, Yaris. Kalau nggak salah Yaris, pakai plat nomor dia, pakai plat nomor palsu. Karena pas dilihat tuh Yarisnya tipenya beda atau apa. Pokoknya itu bukan dia aja. Yang di Twitter nih cerita kalau itu bukan dia, itu bukan mobil dia, tapi orang itu pakai plat nomor dia. Jadi kayaknya dipalsuin plat dia, kayaknya pakai plat nomor palsu. Terus ditilang, kalau nggak salah ditilangnya genap ganjil. Apesnya orang yang punya plat nomor itu beneran, jadi dia yang dikirimin surat tilang. Jadi masih ada celahnya juga nih tilang CCTV nih. Dan dari yang gue baca-baca di Twitter juga, di negara lain mah udah dari semua tuh kayak bilang, wah kayak di Singapura ya, kayak di Australia. Di negara lain udah dari zaman jebot kayaknya nilang pakai CCTV. Yang belum pernah gue lihat sama sekali tuh kan ditilang orang karena ngebut. Itu kayaknya belum pernah gue lihat sama sekali di Indonesia terjadi. Karena kalau di tol kayaknya orang mau batas tulisannya 80, batas 100 km per jam, orang mah ngebut-ngebut aja. Nggak pernah ada yang gue lihat ditilang karena ngebut. Ditilang karena pindah jalur, ditilang karena apa tuh gue sering lihat. Tapi kalau ditilang karena ngebut belum ada nih. Nanti kalau CCTV sudah merambah ke jalan tol segala macam, kayaknya nanti bakal ada tuh ditilang karena speeding, kayaknya akan ada. Susah juga, kita harus di jalan tol yang kosong di depan mata harus tahan 80 km per jam. Susah bro. Di kota lain kan yang gue tahu kayak di Bandung kan, kayaknya Bandung yang
Setahu gue justru Bandung yang pertama kali pakai CCTV di perempatan dan di titik-titik, pokoknya di titik-titik perempatan-perempatan gitu, tapi untuk di halo-haloin yang sering muncul di internet tuh, yang di kepada motor plat nomor ini harap mundur, jangan di zebra cross, atau yang jangan pakai helmnya. Nah, selama ini tuh cuma buat di halo-haloin. Gue pernah tuh dulu tuh lihat di dekat Bobber Cafe di Bandung. Jadi di Bobber parkir mobilnya tuh nyentuh trotoar. Tiba-tiba dari CCTV ada suara, itu kepada manajemen Bobber Cafe jangan sampai kita panggil, itu jangan parkir di trotoar. Udah gitu yang gue dulu udah agak lama tuh ya, setahun yang lalu kali gue liat tuh. Gue habis parkir di seberangnya kan, mau ke stand up Bandung kan, lagi sharing, terus gue liat, wah ada ngomong, gue tungguin dulu, gue pengen dengerin. Jadi dia CCTV-nya tuh dari seberangnya Bobber gitu, di perempatan tapi di seberangnya Bobber, dan dia bisa ngelihat ke mobil yang parkir dan dia bisa lihat plat nomornya. Jadi disebutin gitu, mobil ini dengan plat nomor ini parkirnya jangan di trotoar, harap kepada petugas parkir merapihkan, jangan sampai manajemen Bobber kita panggil. Luar biasa loh, berarti gue salut anjing, detail banget. Berarti CCTV-nya bisa di zoom, bisa dilihat sampai deket, platnya apa, mobil apa, segala macem. Cuma sayangnya CCTV yang bisa ngomong itu, kita kan nggak bisa ngomong balik ya, kita nggak bisa teriak balik gitu, karena si tukang parkirnya tuh kayak udah ke dalam gitu, tukang parkirnya ke dalam nyari yang punya mobil tapi kan belum ketemu. Jadi kan CCTV tapi ngomong terus kan. Kalau kita bisa ngomong kan enak ya, ntar pak ini lagi dicari orangnya atau apa. Ini CCTV-nya masih ngomong terus, nyuruh orangnya itu segera, karena cukup lama tuh orangnya nggak datang sampai akhirnya dirapiin parkirannya, udah CCTV-nya nggak ngomong lagi. Kocak emang teknologi itu. Kayaknya berarti di Bandung CCTV-nya sudah tersebar, dan CCTV-nya bagus juga berarti kan, karena bisa ngomong, bisa ngezoom plat nomor. Tinggal tunggu di Bandung ada juga deh tilang online tuh. Siap-siap semuanya kena tilang online. Orang jadi penasaran tau, karena gue ketilang online jadi pengen ditilang online juga. Jangan, nggak bisa ini loh, harus bayar dulu, harus bayar full dulu baru ikut sidang. Nggak bisa langsung pilih sidang, harus bayar dulu. Soalnya kan STNK sama SIM lu nggak ditahan kan. Oh ya, kalau nggak salah kan SIM sama STNK kita nggak ditahan karena online kan. Kalau nggak salah, kalau kita nggak bayar tuh, nanti saat kita perpanjang STNK dendanya akan dibebankan saat itu. Kalau nggak salah gitu sih. Jadi mendingan udah bayar aja lah. Udah, tadi udah pengen udahan malah jadi ngomong lagi gue. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan podcast Biar Lega episode Kamis 15, yang harusnya Kamis 15 Agustus ini. Jangan lupa kalau mau kirim email ke podcastbiarlega@gmail.com. Dengerin juga podcast Stand Up Indo, oke? Podcast Stand Up Indo, cari di Spotify, di Google Podcast, di mana-mana kanal podcast yang ada setiap hari Senin. Podcast Stand Up Indo setiap hari Senin, podcast gue pribadi Biar Lega setiap hari Kamis harusnya. Semoga tidak sering-sering telat. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.